Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsinar dengan NIM C01221122 kelas manajemen D. Di sini saya ingin memaparkan PowerPoint yang telah ditugaskan oleh Ibu dosen pengampu Ibu Novia Sandra Dewi SEMM dengan judul materi yang saya ambil yaitu teori struktur modal. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu pengertian dari struktur modal. Struktur modal itu merupakan gabungan dari kata struktur dan modal. Istilah struktur modal sendiri diartikan sebagai pengaturan setiap bagian yang lebih rinci, sedangkan kata modal merupakan kumpulan uang pokok untuk menjalankan usaha. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa struktur modal atau kapital struktur berkaitan dengan kombinasi saham ekuitas, modal saham preferensi, surat utang, pinjaman jangka panjang, laba yang tertahan, serta sumber dana jangka panjang lainnya yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan. Selanjutnya, materi yang saya ingin jelaskan yaitu tujuan manajemen struktur modal. Adanya struktur modal memiliki tujuan dalam mengkolaborasikan sumber-sumber dana baik permanen maupun aktivitas dalam kegiatan operasional perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan mencapai nilai yang optimal. Lebih dari itu, struktur modal dapat menjaga kualitas serta eligibilitas suatu perusahaan dalam melakukan kegiatannya. Selanjutnya yaitu materi faktor yang berpengaruh terhadap struktur modal. Struktur modal dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa hal yang disebut faktor penentu. Beberapa faktor diantaranya yaitu memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kenaikan maupun penurunan struktur modal. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu struktur aktiva atau tangibility. Seorang ahli ekonomi, Syamsuddin, menyatakan bahwa struktur aktiva atau tangibility merupakan suatu bentuk pemenuhan alokasi dana untuk setiap komponen aktiva baik tetap maupun lancar. Arti yang lain disampaikan oleh Weston dan Brigham, di mana struktur aktiva disebut juga sebagai perimbangan atau perbandingan yang terjadi antara aktiva tetap dengan total aktiva. Dengan kata lain, pemenuhan modal tergantung pada kondisi aktiva suatu perusahaan. Yang kedua yaitu growth opportunity. Arti dari growth opportunity adalah sebuah peluang yang dimiliki perusahaan untuk tumbuh ke depannya. Namun beberapa ahli mengemukakan pendapat yang berbeda, di mana growth opportunity merupakan titik balik perusahaan aktiva yang perusahaan miliki. Oleh sebab itu, perusahaan akan cenderung melakukan investasi demi keuntungannya sendiri. Dan yang ketiga yaitu ukuran perusahaan atau firm size. Ukuran perusahaan sangat mempengaruhi struktur modal. Hal ini dikarenakan aktivitas yang dapat dilakukan untuk mengembangkan struktur modal terlihat dari kemajuan atau besar kecilnya suatu perusahaan. Dengan kata lain, bagaimana perusahaan tersebut tumbuh dan berkembang dalam pencapaian yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu profitabilitas. Perusahaan dengan profit atau keuntungan tinggi biasanya memiliki dana internal yang tinggi pula. Begitu pula alokasi dana cadangan. Artinya, perusahaan tersebut jauh dari kata utang kepada pihak luar. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi struktur modal pada perusahaan tersebut. Yang kelima yaitu risiko bisnis. Adanya risiko bisnis, maka banyak perusahaan akan lebih berhati-hati dalam menentukan modal. Hal ini dikarenakan risiko yang timbul dapat menghambat kemajuan serta berpengaruh negatif terhadap sistem pendanaan internal. Selain itu, pendanaan eksternal juga akan mengalami hambatan sehingga perusahaan tidak mudah dalam menentukan permodalannya. Selanjutnya yaitu beberapa teori struktur modal. Contoh teori yang mendasari struktur modal, terdapat 5 teori yang mendasari struktur modal dilaksanakan. Di sini saya hanya menjelaskan 3 teori saja yang telah dikemukakan oleh ahli keuangan ternama. Selain itu, teori-teori ini sangatlah tepat untuk digunakan oleh perusahaan. Teori yang pertama yaitu teori pendekatan tradisional. Teori ini berfokus pada pengelolaan sekaligus pemetaan yang optimal. Oleh sebab itu, struktur modal dipandang memiliki pengaruh yang kuat terhadap nilai perusahaan. Nilai yang menyebabkan struktur modal dapat diubah serta disesuaikan untuk mendapatkan hasil optimal dalam suatu perusahaan.
Yang kedua yaitu teori asimetri informasi dan signaling. Teori struktur modal ini merupakan satu-satunya teori yang menyatakan bahwa anggota serta pihak dalam perusahaan tidak memiliki informasi sama terhadap terjadinya risiko. Yang ketiga yaitu teori pecking order, memiliki sudut pandang bahwa tingkat keuntungan yang dapat dimiliki suatu perusahaan berjumlah besar, maka hal tersebut akan membuat perusahaan sedikit memiliki hutang. Inilah yang kemudian muncul beberapa preferensi secara runtut pada teori pecking order. Kemudian pengukuran struktur modal optimal adalah proses untuk menentukan kombinasi utang dan ekuitas yang paling efisien bagi perusahaan untuk meminimalkan biaya modal keseluruhan dan memaksimalkan nilai perusahaan. Ada beberapa langkah dan metode yang umum digunakan dalam pengukuran struktur modal optimal. Yang pertama yaitu melalui analisis biaya modal. Yang kedua, menghitung biaya ekuitas. Selanjutnya, menghitung menggunakan rumus WACC yang menggabungkan biaya utang dan biaya ekuitas sesuai dengan proporsi masing-masing dalam struktur modal. Rumusnya adalah WACC sama dengan E per F kali KE tambah D per V kali KD kali dalam kurung 1 kurang T. Keterangannya di mana E adalah ekuitas, D adalah nilai utang, V adalah total nilai perusahaan, E tambah D, dan T adalah tarif pajak. Baik, demikian pemaparan dari materi yang telah saya paparkan tadi, yaitu teori struktur modal. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.